Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari surat 1 Petrus 4 ayat 7 yang berbunyi, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kuasai diri, jadilah tenang supaya dapat berdoa kepada Tuhan Yesus. Hidup yang kita alami di dunia ini dapat menjadi tenang apabila segala sesuatu yang sedang kita jalani semuanya di dalam kondisi keberadaannya berlangsung beres dan lancar. Akan tetapi ketika situasi atau keadaannya berubah buruk atau amburadul, kita merasakan banyak ketidakpastian, menggelisahkan dan menakutkan, maka kita bisa dan dapat mulai menjadi tidak tenang. Di dalam kehidupan kita di dunia ini ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak bisa hidup tenang dan damai. Di dalam menghadapi tentang kenyataan yang sedemikian itu, ada sebagian orang yang melampiaskannya dengan cara meminum minuman yang berkadar alkohol tinggi hingga mabuk. Ada juga yang mengkonsumsi narkoba, main judi, dan ada yang juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk melupakan berbagai masalah atau pergumulan hidupnya. Bahkan ada juga yang sampai berputus asa hingga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Adapun seseorang yang tidak tenang hidupnya seringkali disebabkan oleh keadaan hati, akal dan pikiran ataupun perasaannya yang sudah dikuasai dan diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan serta kengerian yang terlalu berlebihan. Emosi yang keluar melalui perkataannya dapat menjadi tidak terkontrol, tidak dapat dikendalikan, mudah dan gampang panik, sulit untuk berpikir jernih, dan dapat kehilangan akal sehat, dan dapat pula terjadi juga menjadi kehilangan kendali iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan keadaan yang berakibat pada ketidaktenangan diri kita umat manusia ini akan bisa dan dapat membuat seseorang tidak dapat lagi untuk memandang Allah. Kita akan dapat kehilangan janji-janji tentang pemeliharaan Tuhan kita itu. Oleh sebab itu harapan kita bisa menjadi pupus dan juga dapat menjadi seperti orang yang tidak memiliki iman percaya lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari nas renungan firman Tuhan kita yang mengatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang adalah untuk mengungkapkan tentang artinya bahwa kita sebagai umat manusia milik Tuhan pencipta dan pemelihara kita ini supaya bisa dan dapat berpikir dengan normal, selalu tenang, tetap waras, bisa menguasai hati, akal dan pikiran kita sendiri, tidak kehilangan akal sehat, dan selalu harus berpikir dengan jernih. Hendaknya kita perlu menyadari secara sungguh-sungguh bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara. Maka kita perlu ingat dan waspadailah pula kalau kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Oleh karena itu marilah kita di dalam menghadapi kondisi atau keadaan apapun juga dari dalam hati kita ini, sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hanya dengan mengandalkan pertolongan Roh Kudus kita dimampukannya untuk berpikir jernih, waras, serta wajar dan normal, sehingga kita dapat menguasai diri di dalam segala keadaan dan dalam segala hal apapun juga. Mari kita menghadapi semua pergumulan dan permasalahan hidup kita ini, termasuk sakit penyakit apapun juga, dan khususnya terinfeksi akibat varian COVID-19 apapun juga. Ketahuilah dan sadarilah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita
perlindungan dan mujizat Tuhan Yesus Kristus itu selalu nyata ada untuk kita, umat yang dikasihi dan disayanginya ini, sehingga kita dapat mengalami bahwa bagaimanapun dan apapun yang terjadi, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dengan waktu dan caranya sendiri, Dia pasti berkenan menolong kita ketika kita juga perlu dan harus sadar bahwa perbuatan dosa atau kesalahan kita itu harus kita tinggalkan dan lupakan. Untuk itu, semua kesulitan hidup menjadi latihan bagi kita, bagi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus agar semakin dekat dengan Tuhan Yesus saja. Tenang bukan berarti kita melupakan semua masalah. Ketenangan yang sejati adalah kita dapat tetap tenang di tengah berbagai badai kehidupan karena kita yakin Tuhan Yesus ada bersama kita. Situasi hidup dapat berubah, tetapi kedekatan kita dengan Tuhan Yesus tidak boleh berubah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih dan pujian syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Untuk waktu kesempatan ini kami boleh diingatkan supaya senantiasa kami sadari untuk boleh hidup tenang, berpikir dengan tenang di dalam menghadapi segala sesuatu yang menyangkut pergumulan maupun permasalahan hidup kami. Biarlah Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus kami dapat sungguh-sungguh tenang, terutama menghadapi berbagai ancaman sakit penyakit, baik yang sudah kami alami maupun juga ketika kami sedang menghadapi ini juga. Kiranya sakit penyakit apapun juga termasuk akibat pandemi COVID-19 ini, Tuhanlah yang menolong kami dengan mujizat kesembuhan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.